pengertian kristologi dalam Perjanjian Baru. Kristologi adalah studi tentang pribadi Kristus dan pemikiran mengenai Kristus. Ia merupakan bagian dari teologi Kristen yang berkaitan dengan iman kepercayaan Kristen. Kristologi bertujuan untuk mengungkapkan hubungan diri dengan Kristus yang merupakan sasaran iman kepercayaan Kristen. Ia membantu umat Kristen untuk mengarahkan imannya kepada Kristus. Salah satu fokus utama dalam kristologi adalah penafsiran terhadap identitas Yesus Kristus. Dalam agama Kristen, Yesus dipandang sebagai anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kristologi juga membahas konsep Tritunggal, yaitu keyakinan bahwa Allah ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, atau disebut dengan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kristologi juga mencakup pembahasan tentang misi dan ajaran-ajaran Yesus Kristus, ajaran moral, etika, serta ajaran tentang kasih dan pengampunan menjadi landasan bagi praktik kehidupan beragama umat Kristen. Selain itu, kristologi juga membahas tentang hubungan antara Yesus Kristus dengan gereja sebagai tubuhnya di dunia. Dengan demikian, kristologi merupakan cabang teologi yang sangat penting dalam memahami keyakinan dan doktrin-doktrin fundamental dalam agama Kristen, serta memberikan landasan bagi praktik kehidupan beragama umat Kristen secara keseluruhan. B. Konsep keilahian dan kemanusiaan Kristus dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ialah keilahian Yesus dalam Perjanjian Baru. Poin pertama dari keilahian Yesus dalam Perjanjian Baru itu adalah kelahiran. Perjanjian Baru, khususnya Injil, mencatat secara singkat mengenai silsilah Yesus dan tempat di mana ia dilahirkan serta dibesarkan. Yesus berasal dari keturunan Daud seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas pasal 2 ayat 4, yang dilahirkan dari darah Maria, tepatnya di kota Bethlehem sebelum pemberitaan mengenai kelahirannya. Secara khusus, Maria menerima berita yang mengejutkan bagiannya saat malaikat Gabriel menampakkan diri. Injil Lukas dan Matius memberikan pernyataan jelas tentang keilahian Yesus berdasarkan kelahirannya, yaitu Yesus dikandung dalam rahim Maria melalui Roh Kudus. Poin yang kedua ialah pekerjaannya. Keilahian Yesus juga tidak terlepas dari karyanya secara historis menurut Injil. Tidak begitu sulit untuk membuktikan ini selain menyelidiki kisah-kisah pelayanan Yesus dalam kehidupannya, khususnya ketika ia menyatakan mujizat-mujizat dalam karya pelayanannya. Oleh sebab itu, tidak berlebihan ketika ingin membuktikan keilahian Yesus, salah satunya ialah dengan bukti-bukti berdasarkan mujizat yang dilakukannya. Mujizat pertama yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12 ialah peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Poin yang ketiga ialah kematian. Peristiwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah merupakan akhir dari segalanya, termasuk akhir dari bukti untuk menyatakan keilahiannya. Kebangkitan Yesus dapat memperkuat penegasan keilahiannya. Bisa dibaca dalam Roma pasal 4 ayat 24, Pertama Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20. Selain itu, kebangkitan Yesus merupakan pernyataan kemenangan atas maut dan penggenapan dari apa yang pernah diberitakan Alkitab bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Bisa dibaca dalam Matius pasal 12 ayat 40. Poin yang keempat ialah kenaikannya. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga dengan jelas memberikan penegasan tentang keilahiannya. Secara harfiah, peristiwa itu membuktikan bahwa ia berasal dari surga dan kembali ke surga. Namun, peristiwa kenaikannya menyiratkan pesan teologis yang syarat dengan penegasan terkait identitas keilahiannya. Kenaikan Yesus ke surga memiliki arti teologis bahwa peristiwa tersebut adalah pelengkap bagi kebangkitan, penggenapan misi Allah, pemenuhan segala sesuatu, terbukanya jalan masuk bagi orang-orang percaya, serta permulaan zaman yang baru. Yang kedua tentang kemanusiaan Yesus dalam Perjanjian Baru.
Selain mengenai keilahian Yesus, Alkitab juga memberikan keterangan yang jelas tentang kemanusiaan Yesus, dan bahkan Yesus sendiri dengan terang-terangan juga memperlihatkan keberadaannya sebagai manusia. Natur kemanusiaan ini dimiliki Yesus 100%. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang sempurna, bukan setengah manusia, yang sama dengan manusia yang lain yang telah diciptakan. Namun, hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa Yesus tidak membawa dosa dalam dirinya. Ia adalah manusia yang tidak dikuasai oleh dosa, Dia itu kudus. Bisa dibaca dalam Lukas pasal 1 ayat 35, pasal 4 ayat 34, dan Yohanes pasal 8 ayat 46. Bagian C. Pengaruh Kristologi terhadap kehidupan jemaat pada zaman Perjanjian Baru. Pengaruh Kristologi terhadap kehidupan jemaat pada zaman Perjanjian Baru sangat signifikan, yakni membawa pengaruh pada iman dan ketaatan, sehingga Kristologi memberikan landasan iman yang kuat bagi jemaat dan keyakinan akan identitas dan karya Kristus, memotivasi mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada ajaran dan teladan Kristus. Ada juga pengajaran dan pembinaan rohani, di mana pengajaran Kristus menjadi landasan bagi pengajaran dan pembinaan rohani dalam jemaat. Ajaran moral dan spiritual Kristus menjadi panduan bagi kehidupan beriman mereka. Kesatuan dan solidaritas merupakan keyakinan akan Kristus sebagai kepala gereja untuk membantu memelihara kesatuan serta solidaritas di antara anggota jemaat untuk hidup sebagai satu tubuh Kristus. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pribadi, karya, dan ajaran Yesus Kristus memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan jemaat Kristen. Kristologi menjadi landasan utama bagi keyakinan, praktik keagamaan, kepemimpinan gereja, serta pengajaran teologis dalam kehidupan umat Kristen. Pemahaman akan identitas Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia memberikan harapan, kekuatan spiritual, dan motivasi bagi jemaat Kristen. Ajaran-ajaran Kristus tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan menjadi landasan moral dan etika bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan rohani.